Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Tribun Bastory edisi Sabtu 1 November 2025. Wow Tribuners, nggak terasa banget ya kita udah berada di bulan November di tanggal 1 hari ini dan sudah melalui bulan Oktober dengan penuh kegembiraan. Dan kurang dari 2 bulan ya kita akan memasuki hari besar, hari raya Natal, dan juga nanti akan memasuki tahun baru. Dan biasanya kalau menjelang Nataru itu harga-harga bahan pokok udah menunjukkan kenaikan. Nah, oleh karena itu untuk tetap menjaga kestabilan dari harga pangan menjelang Natal dan juga tahun baru, pemerintah terus berupaya untuk melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan harga. Dan salah satu instansi yang juga terus gencar untuk menjaga kestabilan harga pangan ini adalah Polri. Dan untuk itu Tribuners, tema yang akan kita bahas hari ini adalah menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal dan tahun baru. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah kedatangan narasumber ya yang sudah hadir langsung di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Insinyur M. Putuhena, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Nah, Tribuner, sebelum saya berkenalan dengan narasumber kami pada hari ini, saya mau mengingatkan kepada Anda bahwa podcast kami ini disiarkan secara langsung di live kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Jadi untuk kalian yang punya pertanyaan seputar tema, silakan aja ditulis di kolom komentar, nanti akan langsung dijawab oleh narasumber saya. Ya, langsung aja Tribuners, kita sapa. Sudah hadir ada Kombes Pol Peter Yanotama selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Direskrimsus Polda Maluku. Halo Pak, selamat sore. Selamat Apa sore, kabar Pak? Mbak Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat dan kelihatan segar sekali dengan kemeja putih hari ini ya Tribuners. Pak, seperti yang tadi saya udah mention di awal gitu bahwa nggak kerasa banget kita udah di 1 November dan ya Ya, kurang lebih kurang dari 2 bulan lagi kita akan memasuki hari raya besar umat Kristiani yaitu Natal dan juga nanti akan memasuki tahun baru. Nah, biasanya kan menjelang Natal dan tahun baru tuh harga bahan pokok utamanya mungkin ya beras ya dan lain sebagainya biasanya tuh naik. Nah, oleh karena itu pemerintah sendiri saat ini sedang terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga pangan. Dan kalau saya lihat ya Polda Maluku sendiri memang beberapa waktu belakangan ini sering sekali melakukan kayak gerakan pangan murah. Nah, tujuannya sudah pasti untuk menjaga kestabilan harga pangan ini. Nah, apa sih upaya-upaya yang terus dilakukan oleh Polda Maluku untuk menjaga kestabilan pangan menjelang Nataru ini, Pak? ya, baik. Baik, terima kasih Mbak Putri. Untuk yang berbahagia, sahabat-sahabat dari Tribuner semuanya ya. Sore hari ini terus terang saya merasa bahagia bisa bergabung di acara ini. Ya, sesuai petunjuk Bapak Kapolda untuk hadir memberikan informasi edukasi kepada masyarakat. Mbak Putri, kaitannya dengan kondisi pangan, bahan pokok penting ya menjelang Nataru, memang ini menjadi atensi dalam tahunan dari semua wilayah seluruh Indonesia, karena memang menjelang Natal tahun baru kemudian menjelang Idul Fitri itu pasti akan ada dinamika kaitannya dengan kondisi pangan maupun bahan pokok penting. Kemudian kita tentunya memang beberapa bulan yang lalu kita sudah aktif, sudah gencar, apalagi terkait dengan pangan ini menjadi atensi khusus dari Bapak Presiden. Iya. Kan ada Astacita Iya, kaitan dengan swasembada pangan itu Mbak. Kemudian Bapak Kapolri juga institusi kami menekankan untuk mendukung program pemerintah. Pak Kapolda Maluku, Pak Kapolda kami juga langsung mengeluarkan program prioritas yang ketiga kaitannya untuk mendukung semua agenda kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah ketahanan pangan. Nah, ini juga kita gencarkan sudah kira-kira 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, apalagi nanti menjelang masa-masa Natal dan Tahun Baru, maka itu akan menjadi fokus kita untuk bisa memantau lagi bagaimana memastikan pangan maupun bahan pokok penting
benar-benar kondisinya stabil, baik dari sisi stok Mbak, baik dari sisi harga maupun dari sisi distribusi kepada masyarakat. Hmm, oke, dan untuk menjaga kestabilan harga pangan ini tentu Polri tidak bisa bekerja sendiri Ya, ya Pak. Harus ada sinergitas antar berbagai pihak gitu. Nah, sejauh ini Polri sendiri selalu menjalin kerjasama atau sinergitas dengan pihak mana saja nih Pak? ya. Baik Mbak. Jadi ini adalah persoalan besar Mbak Mm-mm. sebenarnya. Tidak bisa kita kemudian melakukan pendekatan secara sektoral. Mm-mm. Misalnya hanya Polri sendiri atau dengan instansi yang lain sendiri misalnya, tidak bisa. Ini harus sinergitas. Dan alhamdulillah di wilayah Maluku ini hubungan sinergitas kami dengan instansi terkait itu sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Misalnya Polda Maluku kita punya Satgas Pangan. Ya. Satgas Pangan itu kemudian sering melakukan komunikasi, koordinasi, kolaborasi dengan misalnya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, Ya. kemudian Dinas Perdagangan, kemudian Badan POM, kemudian BPS, kemudian Bulog. Nah, itu benar-benar kita sering kumpul, sering berdiskusi dan kita ada forumnya. Nah, semangat di tingkat provinsi ini juga kami teruskan, gaungkan, amplifikasi di tingkat kabupaten kota. Yes. Dari di Polres itu ada Kasat Reskrim. Itu sudah kita ajak supaya satu frekuensi untuk juga kemudian bersinergi dengan dinas-dinas terkait sebagaimana yang ada di provinsi untuk kemudian membentuk komunitas untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi. Jadi itu adalah bentuk sinergitas. Misalnya pada saat ada fenomena kelangkaan misalnya, itu Ya. kita langsung kumpul, rembuk, kita berdiskusi. Bahkan tidak harus sampai kemudian ada isu, kegiatan rutinan setiap seminggu sekali kita sering kumpul misalnya tim pengawas inflasi daerah TPID. Kita juga ada kumpul. Jadi setiap seminggu itu kita dianalisa, memastikan bahwa inflasi baik secara nasional maupun di Provinsi Maluku Iya. maupun di kabupaten kota itu harus benar-benar di dalam batas yang kewajaran. Dan alhamdulillah hingga saat ini inflasi kita masih bagus. Iya. Masih bagus. Kan range-nya 2,5% Mbak. Mm-mm. Atas tuh nambahnya 1%, ke bawah dikurangi 1%. Jadi 3,08% masih bagus gitu ya. Dan kita harus bisa menjaga itu. Oke, kalau bisa jangan sampai naik ya Pak ya. Lebih dari 3,5% itu udah bahaya, Oke. udah alarm. Oke, nah bagaimana kemudian Polda Maluku ini menjamin bahwa penyaluran gerakan pangan murah dan lain sebagainya, upaya-upaya ini tetap dilakukan dan mungkin merata begitu di Iya. seluruh daerah, Pak? Ya, ya. Baik Mbak, kaitannya dengan bahan pokok penting itu kan ya, memang secara simultan kita sering melaksanakan gerakan pangan murah, kemudian juga ada operasi pasar murah, itu biasanya dari kawan-kawan kita dari Dinas Ketahanan Pangan, kemudian menggandeng bersama, kemudian kita mencari titik-titik untuk kemudian kita melaksanakan aktivitas operasi pasar murah di situ dengan menghadirkan berbagai macam bahan pokok di situ dengan harganya sangat murah, pasar-pasar segala macam. Kemudian kalau gerakan pangan murah juga kita melakukan karena memang kita institusi Polri juga diperintahkan untuk itu Mbak, diperintahkan untuk membantu Bulog menyalurkan beras SPHP namanya. Iya. Ya, ketika ini kan di masyarakat ada beras premium, beras medium. Ketika memang harganya kita lihat wah sudah mendekati harga eceran tertinggi nih, kita harus segera aktif menyalurkan beras SPHP yang ada di Bulog tersebut. Nah, jajaran Polda, Polres sampai dengan wilayah kita aktif. Kita melaksanakan terus gerakan pangan murah itu. Utamanya adalah beras. Iya. Beras SPHP itu Mbak. Karena Dengan beras kan harga makanan yang pokok ya. rendah. Mhm. Dengan harga yang rendah sesuai dengan yang ada di Bulog. Memang di Bulog kan harganya kalau nggak salah 11.600, ngambil di gudang itu 58.000, tetapi pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk SPHP adalah 13.500. Sehingga kalau kantongnya 5 kilo itu sekitar 67.500. Tetapi teman-teman Polri ada yang menjual 60.000, 62.000 karena selisih 2.000 itu biaya ngangkut buruh dari gudang Bulog, kemudian segala macam, sehingga masih sangat-sangat murah Mbak untuk masyarakat gitu ya. Oke, nah untuk penentuan titik-titik penggelaran gitu, Iya. pasar murah, operasi pasar murah atau Iya. penggerakan pangan murah gitu, itu biasanya ditentukan berdasarkan apa, Pak? Iya.
Di kami sendiri kan setiap satuan kerja yang di Polda kan memiliki program-program masing-masing untuk gerakan pangan murah. Ada yang kemudian di desa-desa, kemudian ada yang misalnya dari unsur tokoh-tokoh masyarakat request, Pak, kita butuh misalnya 100 kantong segala macam, itu kita bantu untuk salurkan. Kalau di Krimsus sendiri, kita setiap hari mengadakan titik gerakan pangan murah di halaman Mako Krimsus setiap hari. Setiap hari Setiap ya. hari kita sudah Oke. bikin pengumuman flyer segala macam, dan alhamdulillah Mbak, setiap hari 100 kantong itu habis. Masyarakat sangat antusias. Bahkan di flyernya itu kita cantumkan nomor HP anggota Satgas kita. Manakala manakala ada yang request mau gelar titik di mana, kita langsung laksanakan. Bahkan lucunya misalnya saking antusiasnya, ada tengah malam menghubungi itu Mbak, Wow. menghubungi segala macam, memastikan misalnya kalau misalnya anggota lapor juga jam 11 jam 12, Pak besok tuh Ada ada nggak di situ? Oh ada gitu, masih ada nggak stoknya gitu, saya pesen 2 kantong ya gitu ya. Alhamdulillah dan seperti itu. langsung disisain Iya ya. gitu, Oke. tapi masyarakat nggak perlu khawatir, beras di Bulog banyak, jadi kalau itu tidak akan kekurangan. Oke, untuk stoknya menjelang Nataru ini seberapa banyak, Pak? Stoknya sangat banyak, jadi kalau Banyak ya. kalau di data ini, supaya saya tidak salah data Mbak ya, Iya, ada iya. Dinas Ketahanan Pangan. Oke. Jadi beberapa bahan pokok penting itu kan kita berasalnya dari luar tuh Mbak. Oh, Kayak misalnya beras, bawang merah, bawang putih, daging ayam potong, telur ayam, dan minyak goreng itu dari luar. Tetapi masyarakat tidak perlu khawatir karena stoknya banyak. stoknya Contoh banyak misalnya, ya. beras itu masih ada 43 ton, 43.000 ton. Kemudian bawang merah masih 16,59 ton, dan seterusnya. Minyak goreng masih ada 108 ton. Dan ini apa ya, diprediksi sampai dengan nanti Natal tahun baru segala macam itu masih bisa mengcover, sangat bisa mengcover. Jadi masyarakat tidak perlu panik. Oke. Yang penting tidak ada pelaku usaha yang nakal. Nakal. Gitu ya. Nah, ngomongin soal pelaku usaha yang nakal nih, berarti kan Polri sendiri mungkin dalam hal ini Iya. Polda Maluku gitu harus sering-sering melakukan sidak ya. Nah, seberapa masif sih Polda Maluku melakukan sidak supaya menghindari upaya-upaya kenakalan dari para pengusaha atau pedagang nih, Pak? Baik Mbak, kira-kira 2 minggu yang lalu saya juga menghadiri undangan rapat koordinasi di Jakarta Mbak. Di situ hadir pimpinan-pimpinan seluruh instansi, Bapak Kapolri, Bapak Menteri Pertanian selaku sekaligus sebagai Kepala Bappenas Badan Pangan Nasional, Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Menteri Koordinator Bidang Pangan, Dirut Utama Bulog, semuanya hadir lengkap. Di situ ingin memberikan semangat kepada kita semuanya, seluruh wilayah segala macam, untuk bisa memastikan dan menjaga stabilitas pangan, khususnya beras. Atensinya khususnya beras. Bahkan kemudian diberikan petunjuk arahan, tidak segan-segan begitu menemukan pelaku usaha misalnya yang tanda kutip misalnya nakal tadi, misalnya menjual harga tidak sesuai dengan HET, harga eceran tertinggi, berikan peringatan. Kemudian bahkan tidak menutup kemungkinan sampai dengan dicabut administrasinya. Dan itu sudah kita laksanakan juga setelah kami kembali dari Jakarta. Di tingkat daerah, provinsi-provinsi, kita juga langsung konsolidasi teman-teman dinas dan instansi yang tadi kami sampaikan untuk bisa menyamakan frekuensi supaya gerak langkah orkestrasi kita sama untuk bisa melaksanakan itu. Jadi setelah itu setiap hari Mbak, setiap hari kita datang ke pasar-pasar, baik retail tradisional maupun retail modern, bahkan kemudian ada yang toko-toko besar segala macam. Itu kita datangi semuanya, kita cek, kita berinteraksi, berapa harga beras hari ini mediumnya, berapa premiumnya, kemudian kalau misalnya ada indikasi mengarah ke head, kenapa ini bisa terjadi, namun Bapak ngambil dari produsen berapa harganya, itu kita cek Mbak setiap hari, dan kita sedetail itu. Begitu mendapati segala macam, yang distributor ini kenapa jualnya bagus harganya, tetapi distributor di sana kok harganya spekulasi gitu loh, tinggi. Itu langsung kita berikan surat teguran. Biasanya alasannya apa tuh Pak? Macam-macam. Dia selalu bilang misalnya kita ngambil dari produsennya sudah tinggi gitu kan. Tapi kemudian kita sandingkan dengan distributor yang lain gitu kan. Kenapa itu bisa segala macam. Rata-rata kan memang begini Mbak.
beras yang ada di wilayah Maluku ini memang produsennya dari Jawa, Jawa Timur, Jawa Iya. Tengah. Sehingga ini juga menjadi masukan kita untuk identifikasi lebih lengkap lagi. Memang pimpinan juga kemudian menetapkan wilayah-wilayah seperti Maluku, Maluku Utara, dan Papua itu kan wilayah 3T, Mbak. Itu benar-benar kita diminta untuk datanya yang lebih valid. Oke. Contoh misalnya gini, Mbak. Produsen di Jawa Timur, nah, yang beras yang ada di sini, berapa beli dari produsen Jawa Timur? Kemudian berapa biaya angkutnya? Apakah melalui laut, darat, atau udara? Kemudian berapa biaya bongkar muatnya sampai dengan di distributor? Kemudian berapa biayanya dari distributor ke agen? Berapa biayanya dari agen ke pedagang? Itu benar-benar diminta datanya oleh pemerintah pusat. Artinya memang kita juga tidak lekas kemudian menyalahkan pelaku usaha ketika memang menentukan harga agak tinggi sedikit di atas head. Karena kan Asalkan namanya pengusaha iya, maunya untung kan, Pak. iya, asalkan Mbak benar-benar rantai pasok itu, distribusi itu benar-benar memang masuk akal gitu ya. Kira-kira seperti itu. Sehingga sedetail itulah. Nah, dan tentu dalam menjalankan tugas-tugasnya Polri ini pasti menghadapi yang namanya rintangan atau tantangan. Nah, sejauh ini tantangan apa sih yang paling dirasa begitu dalam hal menjalankan tugas stabilitas Ya, harga pangan ini, Pak? misalnya kan kita juga mencatat beberapa data nih, Mbak. Misalnya soalan ya. Misalnya gini. Seperti saya sampaikan tadi, beberapa bahan pokok penting itu kan asalnya dari luar provinsi kita. Kalau sudah mulai curah hujan tinggi, maka di sana pasti ada tanda kutip misalnya kegagalan panen atau keterlambatan distribusi karena memang gelombang laut segala macam, itu menjadi persoalan juga. Tetapi itu menjadi variabel yang sudah diantisipasi. Kemudian soal pendistribusian juga seperti itu. Kemudian selanjutnya yang tadi kita diskusikan tadi, Mbak, beberapa pelaku usaha dia secara ego ingin mendapatkan keuntungan yang begitu besar, melakukan cara-cara yang tidak baik, tanda kutip nakal tadi. Misalnya naikin harga, kemudian ada sedikit pemalsuan, ada sedikit dioplos segala macam. Nah, itu juga tantangan-tantangan yang memang harus kita hadapi, dan kita juga akan tegas terhadap hal itu gitu. Kira seperti itu. Dan untuk sanksinya juga apakah kemudian bisa sampai ke jalur hukum, Pak? Iya. Ya, Bisa, ada kasusnya. Pirantinya ada. Undang-undangnya ada. Jadi memang sebegitu pentingnya perihal masalah pangan ini, akhirnya pemerintah juga membuat regulasi undang-undang untuk mengatur ini, Mbak. Ini kan masalah perut ya, Mbak ya. Masyarakat semua butuh makan. Kalau kemudian ada segelintir orang, kelompok yang kemudian sebagai pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan secara pribadi, kemudian menghalalkan berbagai macam cara yang tadi itu, maka undang-undang menghadang itu. Nanti kita bisa jelaskan juga soal jadi nggak main-main. Jadi nggak main-main, Mbak, nggak main-main, Mbak Putri. Oke, dan tadi kalau di data dari yang sudah Bapak jelaskan, kemungkinan sampai nanti dengan tahun baru ya stoknya mencukupi gitu, Pak, dan ya dipastikan tidak akan ada kelangkaan lah ya. Tetapi misalnya biasanya, Pak, kalau ada kelangkaan begitu, penyebabnya mungkin salah satunya adalah orang yang terlalu banyak menampung menampung terlalu banyak gitu. Nah, biasanya ditindaknya seperti apa, Pak? Iya, kelangkaan itu banyak faktor. Pelaku yang saya nakal nimbun bisa jadi menyebabkan kelangkaan. Bisa jadi tadi kami sampaikan, Mbak, misalnya kondisi cuaca di sana, terganggunya jalur distribusi bisa jadi kelangkaan. Tetapi kan kalau masalah-masalah yang seperti itu tentu pemerintah kita juga mengantisipasinya. Yang menjadi persoalan kan pelaku nakal ini segala macam. Jadi terhadap kita juga banyak aturan regulasi undang-undang yang kemudian bakalan menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha nakal. Nah, contohnya misalnya gini, kita ada undang-undang pangan, Mbak, ada undang-undang perdagangan, ada undang-undang perlindungan konsumen, dan undang-undang cipta kerja. Nah, Mbak yang sampaikan tadi, masalah penimbunan, ini kan salah satu kenakalan-kenakalan dari pelaku usaha yang bakal mengganggu dinamika
masalah pangan. Hmm. Itu tidak main-main, Mbak. Di Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, pasal 133, bagi pelaku usaha yang melakukan penimbunan, menyimpan segala macam, itu ancamannya nggak main-main. Maksimal hukuman penjara 7 tahun dan Wow. denda maksimal 100 miliar. Undang-undangnya bilang begitu. Oke. Belum lagi tindak pidana yang lain. Hmm. Misalnya Jadi kayak gitu ya. kan ada juga kemarin mungkin kayak pelaku label kemasan, pemalsuan, segala macam gitu kan, Mbak. Itu pasal 143 Undang-Undang Pangan itu ancaman maksimal 2 tahun dan dendanya 4 miliar. Gak main-main, Mbak. Wow. Kemudian ada barang ilegal. Itu ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mm-mm. Ancaman hukumannya 5 tahun, dendanya 2 miliar. Kemudian kalau yang kadang pelaku usaha di atas head dengan alasan yang tidak bisa diterima secara hukum, misalnya, itu ada sanksi administrasi dari mulai teguran sampai dengan pencabutan izinnya. Izin usaha. Sampai izin usahanya dicabut. Itu dari Dinas Perdagangan Oke. dan lain sebagainya. Oke, karena memang ya kita negara hukum Iya, ya, Pak, ya. Jadi segala betul. sesuatunya tuh diatur di dalam undang-undang. Betul. Jadi nggak main-main. Apapun yang kemudian mau dilakukan kalau bisa dipertimbangkan dan dipikir matang-matang. Iya, betul. Oke, Pak. Ngomongin soal stok ya, kita percaya banget bahwa berdasarkan data tadi bahwa pasti akan mencukupi gitu sampai tahun baru. Tapi kalau kita lihat, Pak, ini kan di berbagai daerah kan ya ada program makan bergizi Iya, gratis iya. gitu, dan tentu berdampak dong terhadap tingginya permintaan sembako hingga kemudian sayuran. Iya. Nah, tingginya permintaan ini jika tidak diikuti dengan pasokan yang cukup, tentu berpotensi menciptakan inflasi. Nah, bagaimana kemudian Polri dalam hal ini Polda Maluku menyikapi itu, Pak? Iya, baik. Itu juga menjadi fokus dari pemantauan kita juga, karena bagian dari kebijakan pemerintah, Mbak. Oke. Sejauh ini memang sudah kita cermati dan kita antisipasi, termasuk dengan diskusi dengan dinas-dinas terkait dengan adanya makan gizi bergratis itu, maka pasti stok bahan pokok itu menjadi permintaan tinggi. Tetapi memang sampai dengan sekarang, Mbak, sudah bergulirnya program itu juga masih aman. Masih aman. Artinya pelaku usaha, distributor yang mendatangkan bahan pokok itu kemudian mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, gitu ya. Dibuktikan dengan apa? Setiap minggu kita rapat inflasi, katanya dengan bahan pokok itu penting itu, apakah menyumbang peningkatan inflasi? Ternyata masih aman. Masih aman. Masih di bawah 3,5% batas atasnya. Nah, sekarang kan tantangan berikutnya adalah masalah keracunan segala macam. Itu yang perlu harus kita asistensi terus, karena memang juga Mabes Polri juga mengingatkan kepada kita beberapa rule of the game, aturan main, masalah higienis, masalah tata letak segala macam, kemudian pengaturan waktu memasaknya segala macam, itu juga perlu didiskusikan, di-sharing kepada mereka. Tidak tujuan untuk ingin menghambat, tetapi untuk perbaikan, karena memang kalau keracunan itu kan efeknya kasihan ke anak-anak kita gitu kan. Tapi harus perbaikan, tidak boleh lagi ada keracunan. Bahkan Pak Kapolda kemarin mau nyampaikan kepada kita, Mbak, kepada Pak Kapolres juga semuanya, bahwa jangan sampai ada lagi keracunan di wilayah masing-masing. Bisa ya. Jangan sampai ada lagi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tidak ada lagi keracunan, maka benar-benar Satgas Pangan harus aktif bersama instansi terkait. Edukasi, datangi SPPPG bersama untuk mengecek mata airnya seperti apa, semuanya, Mbak. Semuanya kita cek. Oke, artinya memang ya bisa dibilang ini ya bisa dikategorikan musibah gitu, Pak. Nggak ada yang ingin, baik dari SPPG-nya siapapun yang terlibat di dalamnya, tidak ada keinginan terjadinya peristiwa ini. Tetapi kalau sudah terjadi ya menjadi pelajaran dan kalau bisa dibenahi terus apa yang harus dibenahi supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa. Pak, kita lihat dulu apakah ada pertanyaan yang masuk di kanal YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon. Nah, untuk di YouTube, ini belum ada pertanyaan, tetapi ada komenan-komenan dari warganet. Ada dari @arifbr1jj, Polda Maluku terus bikin baik. Kemudian dari @poppyamki94,
Maluku Tarus Biking Bae, Basudara Tarus Biking Bae, siap. Lalu ada dari Semut Merah, Polri hadir untuk masyarakat. Oke, Amin. siap. Kemudian kita cek lagi di Facebook fanpage Tribun Ambon. Oke, belum ada yang masuk. Nah, Pak, kita lanjut lagi. Kan ada apa ya, bukan pepatah sih, tapi ada omongan yang mengatakan bahwa kalau perut kenyang maka hati juga akan tenang, gitu, dan ya berdampak pada hal-hal lainnya yang akan tenang-tenang aja gitu. Nah, menurut Bapak apakah kemudian perkataan ini apakah ada korelasi antara stabilitas harga pangan ya dengan stabilitas Kamtipmas? Nah, kalau harga pangannya kalau stabil, apakah juga kondisi ataupun situasi keamanan dan ketertiban masyarakat juga bisa tetap stabil dan terjaga gitu, Pak? Betul. Baik, Mbak. Ya, sangat ada korelasinya ya, Mbak ya. Kaitannya dengan hal itu karena memang kejahatan itu kan motifnya macam-macam. Ada yang memang karena memang dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada yang mungkin yang 3D misalnya rakus atau mungkin kebiasaan karena memang masuk jaringan segala macam. Tetapi itu di luar dari pembahasan kita ya. Tetapi dalam konteks misalnya kaitan dengan pangan, kalau misalnya stok harga kemudian stok kebutuhannya cukup segala macam, masyarakat mampu mendapatkan akses pangan secara mudah, murah segala macam, dengan disandingkan dengan kondisi perekonomian di wilayah kita, itu malah artinya masyarakat tenang, tenang secara psikologis, tenang secara ekonomi segala macam, tidak kemudian dapat memunculkan hal-hal yang dapat menjadi gangguan Kamtipmas. Ya kan kalau misalnya gampang misalnya ketika memang harga tinggi segala macam, maka untuk mendapatkan kebutuhan yang esensi yang harus hari itu juga misal seperti beras, makanan segala macam, dia nggak punya duit, maka apa yang harus dilakukan? Pasti akan mendapatkan sesuatu untuk bisa mendapatkan duit itu, melakukan sesuatu mendapatkan duit tersebut, misalnya mencuri, misalnya merampok, misalnya memeras segala macam. Itu kan kejahatan-kejahatan jalanan yang memang tadi saya sampaikan, ada kalanya memang kejahatan-kejahatan tersebut yang tadinya orang tidak berpikiran untuk melakukan kejahatan, tetapi karena kondisi situasional itu, maka kemudian memaksa dirinya untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, ini penting, Mbak, karena benar-benar pimpinan negeri ini, Pak Presiden, Pak Kapolri, Pak Kapolda menegaskan itu. Bahkan pidatonya yang kemarin itu Pak Presiden menyampaikan bahwa bagaimana Polri, dia mengucapkan terima kasih eksistensinya, jangan bandingkan dengan polisi yang lain. Katanya kan kemudian ada mengkritisi Polri, kenapa harus ini segala macam. Biarkan, ini polisi Indonesia gitu kan. Kita itu pendekatannya ke gotong royongan. Semua kita laksanakan bersama untuk tujuannya mensejahterakan masyarakat. Terus Pak Presiden juga terakhir menyampaikan kalau seandainya masyarakat perutnya kenyang, kebutuhan bahan pokoknya terpenuhi, mudah, murah segala macam, pasti situasi Kamtipmas akan terjaga. Dan itu memang betul. Oke, jadi benar banget ya perkataan yang mengatakan bahwa kalau perut kenyang maka hati juga akan tenang dan senang ya. Jadi bisa ngopi juga nyantai gitu kan, Mbak ya. Oke Pak, ini dalam waktu dekat gitu, apakah juga ada rencana gelaran pangan murah ataupun operasi pangan murah yang akan digelar oleh Polda Maluku? Kalau ada mungkin kapan aja, mungkin Tribuners juga supaya bisa siap-siap, dan di mana aja nih Pak? Kalau kami di Direktorat Reserse Kriminal Khusus, seperti kami sampaikan tadi, Mbak, setiap hari kami ada. Nanti boleh kami share nanti flyernya, bisa di-share juga pada seluruh masyarakat. Titik. Setiap hari kami menggelar di halaman kantor Krimsus di situ. Kemudian manakala memang ada informasi yang ingin diadakan gerakan pangan murah, boleh menghubungi nomor handphone anggota Satgas di situ. Itu satu. Kemudian kalau satker-satker yang lain, saya kemarin juga pada saat kita kan sering ANEF
mingguan. Beberapa pejabat utama Polda yang memang dapat tugas dengan itu juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan. Tentunya nanti dari informasi dari Humas Polda juga akan bisa itu ya. Tetapi kami ingin bicara di Krimsus sendiri, ada flyernya. Kalau ingin menambah titik GPM segala macam itu juga bisa dihubungin. Bahkan di tingkat Polres juga ada. Oke. Jadi apa namanya, Tribuners misalnya di wilayah kabupaten lain segala macam itu tingkat-tingkat Polres juga ada gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya Tribuners kalian yang mungkin tinggalnya agak jauh dari Krimsus karena Iya. tadi Krimsus setiap hari itu pasti ada. Tapi kalau yang mau request misalnya Pak, saya tinggalnya jauh sekali nih dari Krimsus, susah ngejangkau, bisa request di nomor telepon yang Ya, di sudah flyer itu. disediakan ya. Nah, Pak, untuk requestannya juga apakah masyarakat pernah kemudian request Pak tambahin dong di dalam gerakan pangan murah misalnya bahan pokok apa yang nggak ada gitu, ada nggak Pak? Ya, ya. Sementara sih belum ada yang memberikan masukan itu ya. Tetapi dalam setiap misalnya operasi pasar atau gerakan pangan murah yang eh, sifatnya insidentil bersama dinas-dinas yang lain itu kita selalu menghadirkan yang lengkap, karena memang kondisi-kondisi seperti itu kan nanti dari dinas-dinas terkait yang akan mendistribusikan, mensuplai itu gitu. Dan itu mungkin bisa tinggal diinformasikan, misalnya di desa A gitu kan, Pak kita mau pengen Pak di desa ini beras sekian segala macam. Nanti kita akan menjembatani ke dinas terkait, ayo kita rencanakan yuk di desa sana gitu. Bisa seperti itu. Oke, intinya apa yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat ya kalau Iya, bisa diusahakan ya Pak diusahakan. ya. Oke, nah Pak mungkin terakhir ya, Iya. apa imbauan dan juga mungkin pesan Kamtipmas yang ingin disampaikan kepada masyarakat Maluku Iya. ya? Silakan Iya. Pak. Baik, Mbak Putri, kemudian kawan-kawan semuanya, Tribuners, masyarakat Maluku, kita ini kan sebentar lagi memasuki Nataru. Dari sisi hukum ekonominya tentunya memang antara permintaan dan penawaran segala macam, ketika memang permintaan yang meningkat, kemudian ada sumbatan di alur pasok segala macam, pasti akan menyebabkan kelangkaan atau harga kemudian menjadi naik. Tapi jangan khawatir, seperti yang tadi kita sampaikan panjang lebar, bahwa stok masih banyak, kemudian harga sampai dengan saat ini masih benar-benar sesuai dengan harga eceran tertinggi yang terus kami pantau. Setiap hari kami pantau, sehingga pesan kepada masyarakat yang pertama, masyarakat jangan panik buying ya, jangan panik buying Mbak. Mendengar apa Iya, iya. tinggal 2 minggu lagi mau Natal segala macam, saya mau borong beras banyak segala macam, simpen takutnya langka, nggak usah khawatir, jadi tidak perlu panik buying, B aja ya Pak ya, biasa B saja aja. biasa saja. Kemudian yang kedua ya, ini namanya himbauan ya Mbak ya, misalnya peningkatan kebiasaan konsumtif mungkin biasa-biasa saja, tidak perlu sampai meningkat yang terlalu drastis. Kemudian tidak hanya masyarakat yang kami himbau, juga kepada para pelaku usaha, distributor, kemudian agen, ngecer, pedagang, segala macam semuanya, tolong jangan melakukan perilaku usaha yang nakal, yang tentunya akan mengarah pada pelanggaran ataupun kejahatan. Karena tadi saya sampaikan ada undang-undang yang mengatur aktivitas itu, karena ini bahan pokok penting yang harus benar-benar bisa dirasakan masyarakat sangat baik. Jadi kalau melakukan hal-hal yang kontraproduktif atau tidak baik, maka ada undang-undang yang kemudian akan menghadang. Kira-kira seperti itu. Kemudian Satgas Pangan Polda bersama dinas terkait setiap hari secara masif akan terus memantau kondisi dan dinamika bahan pokok penting, utamanya masalah beras. Ya. Kita akan cek terus di pasar, retail tradisional, retail modern, bahkan tempat-tempat lain lah yang kira-kira memang menyediakan bahan pokok penting tersebut. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Kemudian yang keempat, apabila nih masyarakat mengetahui ada pelaku usaha yang tanda kutip nakal tadi, tolong segera informasikan kepada kami di Treskrimsus Polda Maluku. Dan yang paling penting,
masyarakat jangan mudah percaya sesuatu yang hoax. Ya. Ini yang rawan itu, Mbak. Mm-mm. Media segala macam, ada yang kemudian menyampaikan, "Weh, di desa ini di wilayah kabupaten ini persiapan 2 hari lagi akan langka segala macam," sehingga masyarakat panik segala macam. Jangan, Mudah termakan hoax. jangan, ya. jangan. Tapi patroli siber kami akan selalu memantau itu setiap hari, dan ketika ada seperti itu kita akan langsung penetrasi dan akan kami counter dengan hal-hal yang informasi yang baik. Iya. Gitu ya, Mbak ya. Oke Pak, ini yang paling terakhir Iya. deh. Menurut Bapak apa sih kunci utama dalam menyelesaikan persoalan pangan ini? Iya. Ya, kunci utamanya adalah sinergitas. Sinergitas itu itu yang penting, paling Mbak. penting Betul. ya. Sinergitas itu penting karena memang dari tingkat pusat, provinsi sampai dengan kabupaten itu sinergitas pemerintah untuk bisa mengawasi dan memantau ini menjadi penting. Semuanya berperan, semuanya memiliki kewenangan, semuanya memiliki tugas yang porsi masing-masing untuk bisa masuk itu. Terus kemudian yang kedua, kesadaran pelaku usaha untuk bisa melaksanakan aktivitas usahanya yang baik. Tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Sehingga ketika memang ada regulasinya, pemerintah mengawasi, tidak hanya mengawasi ya, pemerintah kemudian membantu pelaku usaha untuk bisa memudahkan aktivitas usahanya. Oke. Nah, sehingga akibat dari itu kan maka bahan pokok penting stok maupun harganya benar-benar kondusif, masyarakat bisa menikmati. Intinya seperti itu sih, Mbak. Jadi semua pihak senang ya. Betul. Oke. Oke Pak, terima kasih Sama-sama, banyak atas informasi yang sangat informatif pastinya dan penting untuk Tribuners ketahui. Jadi seperti itu ya Tribuners, untuk kalian yang mau membeli bahan pokok murah bisa langsung aja datang ke halaman di Treskrimsus Polda Maluku setiap hari. Ada dari mulai jam berapa Pak? Dari jam 9 sampai jam 17. Oke, dari jam 9 sampai jam 5 sore ya, waktu Indonesia Timur tentunya. Jadi ibu-ibu ya yang mau berbelanja bahan pangan murah, silakan langsung datang aja. Dan untuk kalian yang mau request bisa langsung nanti hubungin nomornya yang tertera ya. Nanti di websitenya Tribun lah ya. Oke, nanti ditampilin ya Tribuners. Oke Pak, terima kasih banyak sekali lagi Tribuners. Semoga apa yang kami bahas tadi bisa menjadi informasi yang baru bagi Anda, dan semoga stabilitas harga pangan tetap terjaga sampai dengan nanti menjelang Natal, kemudian Natal dan Tahun Baru hingga sesudahnya ya Pak ya. Dan pastinya semoga kita semua perutnya bisa terisi dengan kenyang, hatinya bisa tenang, bisa happy semua ya. Tribuners, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyaksikan Tribun Bastory hari ini. Kita ketemu lagi nanti di Tribun Bastory edisi berikutnya. Pak, sukses terus. Terima kasih Mbak Putri, sukses untuk Tribun juga. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.